Kami memilih judul perbincangan malam hari ini, racik ulang koalisi menjelang kontestasi, karena memang itulah yang terjadi saat ini. Gara-gara terbitnya putusan MK, artinya ada calon wakil kepala daerah yang tadinya tidak memiliki tiket, tidak berkesempatan untuk bisa maju ke Pilkada 2024, saat ini kesempatannya menjadi terbuka lebar. Kemudian juga adanya keputusan ini membuat partai-partai berlomba-lomba akhirnya untuk mengusung kader mereka sendiri. Nah, bagaimana kemudian implikasi politik ini dari hadirnya putusan MK mempengaruhi koalisi-koalisi yang sebenarnya sudah terbentuk. Untuk itu kita sudah bersama dengan para narasumber. Saat ini baru satu narasumber yang bergabung dengan kami melalui daring. Ada Mas Ahmad Baidowi dari P3 yang akan memberikan pandangannya juga mewakili Kimples. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Awi. Waalaikumsalam, selamat malam Putri. Baik, Mas Awi, Kimples ini kan solid di Pilkada Jakarta mengusung nama yang sama. Tapi di beberapa daerah, Mas Awi, gara-gara putusan MK, akhirnya ada beberapa partai yang memutuskan untuk mengusung kader mereka sendiri. Kami sudah sempat sebutkan tadi, beberapa di antaranya termasuk juga di Jawa Barat, PKS kemudian memilih untuk mengusung ataupun juga mendukung kadernya, kemudian juga ada tadi di Tangerang Selatan, Mas Awi. Bagaimana Mas Awi sebenarnya tidak sejalan nih Kimples yang ada di Jakarta kemudian dengan daerah-daerah, Mas Awi? Ya, sebagaimana namanya pilkada pemilihan kepala daerah, maka kontekstualisasi di tingkat lokal itu berbeda-beda tantangan dan peluang koalisinya. Maka kemudian ketika kemarin ada semacam kesepemahaman pasca putusan MK, ya memang tidak bisa lagi linier koalisi di tingkat nasional sampai ke repet bisa paralel 100% dengan di daerah. Itu yang terjadi di lapangan. Karena setidaknya partai-partai yang memiliki kader unggulan berpeluang memenangkan kontestasi, maka berpeluang juga untuk memberangkatkan kadernya tanpa harus melihat bangunan koalisi di tingkat nasional. Nah, ini saya kira menjadi varian-varian baru, alternatif bagi masyarakat untuk menentukan calon kepala daerah di setiap daerah. Tentu masing-masing daerah berbeda, terjadi cross koalisi. Kadang di satu tempat koalisi dengan Kimples, bahkan di tempat yang lain itu bisa nyebrang misalkan dengan PDIP, misalkan dengan partai yang lain. Itu terjadi, realitas seperti itu memang tidak bisa dihindari karena menghadirkan kandidasi dalam pilkada itu variannya semakin banyak, alternatifnya semakin banyak. Ya baik, cross koalisi menjadi salah satu hal yang ditekankan oleh Mas Awi tadi sehingga variasi nanti yang dipilih oleh masyarakat semakin banyak. Ini merupakan salah satu dampak dari putusan MK. Ada juga PDI Perjuangan yang tadi sudah mengumumkan siapa nama-nama yang juga akan diusung, akan didorong untuk bisa merampaikan kontestasi Pilkada 2024. Salah satunya adalah Airin Rahmidiani. Sudah bergabung dengan kita Pak Nusirwan Sujono selaku Ketua Ketua DPP PDIP sudah bergabung tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nusirwan. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nusirwan, mengusung kader yang kemudian tidak didorong, tidak diajukan oleh Partai Golkar, Airin Rahmidiani di Pilkada Banten kali ini, PDIP, bagaimana kemudian tidak punya pilihan untuk bisa mengusung kader sendiri, Pak Nusirwan? Mbak Airin itu bersama dengan wakil dari kami, Adi, dan tentu semua itu ditinjau dari berbagai pertimbangan, diantaranya juga realitas dan kondisi di masing-masing daerah. Dan proses ini sudah berlangsung cukup lama, meskipun pada akhirnya Bu Airin tidak bisa bersama dengan partainya, tapi tetap konsisten bersama dengan PDI Perjuangan. Dan tadi pagi sudah diberikan surat langsung oleh Ibu Ketua Umum sendiri untuk Provinsi Banten. Baik, statusnya apakah kemudian saat ini juga menjadi anggota PDIP, Bu Airin ini, Pak Nusirwan? Tentu sebaiknya tanya sendiri langsung ke Pak Bu Airin ya, jangan tanyanya ke saya. Itu lebih tepat demikian.
Baik, baik. Nanti kita akan perpanjang lagi bagaimana pandangan dari Pak Nusirwan, tapi sudah bergabung juga pengamat politik dengan kita, Prof. Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Burhan. Waalaikumsalam. Menarik, iya menarik Prof. Burhan. Setelah adanya ataupun juga terbitnya putusan MK, sudah sempat saya singgung tadi, para calon kepala daerah yang tadinya sudah tidak memiliki tiket, tidak memiliki kesempatan, harap-harap cemas begitu, saat ini kemudian seakan mendapatkan angin surga. Demikian pula partai-partai, tidak perlu banyak koalisi dengan partai lain, sudah bisa untuk mengajukan kadernya sendiri. Prof. Burhan. Ya betul, putusan MK yang menurunkan barrier to entry itu membuat konstelasi politik di tingkat lokal menjadi lebih bergairah karena syarat untuk mengajukan calon menjadi turun drastis dan itu membuat demokrasi sebagai sarana persaingan menjadi terbuka kembali. Cuma memang kalau kita lihat minimal sampai hari ini putusan MK tadi masih belum maksimal, terutama dalam menyodorkan. Prof. Burhan, mohon maaf saya harus potong karena audionya masih belum jelas. Kami coba perbaiki terlebih dahulu, Prof. Burhan. Baru nanti kita akan dengarkan kembali bagaimana pandangan dari Prof. Burhanuddin Muhtadi. Kita akan jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan karena tadi penjelasan dari Prof. Burhanuddin Muhtadi tidak terlalu terdengar dengan jelas. Kita mungkin bisa minta Prof. Burhan untuk kembali lagi mengulang bagaimana pandangannya melihat apa yang menjadi implikasi politik dari putusan MK ini. Silakan Prof. Burhan. Ya, jadi putusan MK itu berhasil menurunkan barrier to entry buat partai politik atau calon perseorangan untuk maju dalam pilkada. Nah, dalam beberapa hal Putri itu berhasil membuat demokrasi sebagai sarana persaingan muncul kembali. Misalnya terlihat di Jakarta, PD Perjuangan akhirnya bisa mengajukan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Tetapi kalau kita lihat di banyak wilayah lain, itu efek putusan MK tadi belum terlalu terlihat. Karena kalau kita lihat putusan MK sebenarnya bisa muncul calon lebih banyak lagi di banyak daerah, tetapi sepertinya koalisi di tingkat nasional itu masih punya efek cukup lumayan, terutama dalam memastikan koalisi di tingkat nasional itu juga berjalan di tingkat daerah, misalnya di Jawa Barat, di Banten ya, di Banten misalnya Airin gagal maju. Padahal kita tahu Airin cukup tinggi elektabilitasnya, tetapi Golkar tidak berani untuk mengajukan Airin sebagai calonnya sehingga harus dipinang oleh PD Perjuangan. Termasuk wali kota Tangerang ya, Arief, itu menurut saya juga bisa diajukan sebagai calon gubernur Banten. Tetapi sepertinya daya tahan atau daya penetrasi dari koalisi Kim ya di tingkat nasional cukup kuat sehingga tidak memunculkan calon lain di luar dari Andra Soni dan Airin ya, sejauh ini. Jadi lagi-lagi putusan MK itu berhasil mendobrak ya suasana kekakuan yang membuat jumlah peserta pilkada yang didukung diusung oleh partai itu menjadi sedikit lebih leluasa untuk dikeluarkan, tetapi belum cukup maksimal. Putri ya, minimal sampai hari ini. Jadi saya sebenarnya berharap efeknya lebih besar daripada yang kita saksikan minimal sampai 1 hari jelang pendaftaran. Prof. Burhan, menurut Prof. Burhan, apa yang membuat kemudian koalisi ini begitu solid di pusat dan juga kemudian tadi ini juga terus menjalar sampai ke daerah-daerah sehingga menyebabkan putusan MK yang keluar belum terlalu dahsyat efeknya atau belum terlalu dahsyat dampaknya? Apakah kemudian ada janji-janji kesepakatan yang berhubungan juga dengan pemerintahan baru yang mendatang? Baik, sepertinya kami masih terputus kembali untuk bisa mendengarkan pandangan dari Prof. Burhanuddin Muhtadi. Nanti kita akan coba dengarkan kembali. Nah, kita akan kembali lanjut ke Mas Awi. Mas Awi, walaupun tadi sudah sempat disinggung oleh Prof. Burhanuddin juga, Mas Awi juga mengatakan bahwa yang menjadi kesulitan itu kuncinya adalah kemudian di pusat, di daerah-daerah juga ada beberapa hal yang menjadi dinamika tertentu. Tapi apa kemudian yang menjamin bahwa koalisi ini terus bersatu, kemudian walaupun memang proses pendaftaran ini baru akan dilangsungkan mulai hari esok, Mas Awi? Ya, kalau koalisi dalam konteksnya Kim Plus itu kan untuk pelaksanaan pemerintahan yang akan datang. Nah, saya yakin itu masih akan tetap berlangsung. Maka kami katakan bahwa
di daerah itu kan banyak yang tidak linier koalisinya. Karena tadi saya sampaikan ada cross koalisi, contohnya yang paling nyata itu di Jawa Barat. Nah, tentu juga di beberapa daerah. Dampak putusan MK ini juga selain di daerah-daerah ibu kota seperti Jakarta, di kabupaten kota yang selama ini dimungkinkan munculnya calon tunggal, itu kemudian tidak lagi ada calon tunggal. Karena dengan threshold yang di putusan MK itu membuat partai politik itu bisa mengusung calonnya sendiri. Itulah yang membuat kemudian pilihan-pilihan masyarakat itu semakin banyak. Saya ambil contoh misalkan, di provinsi di Jawa Timur itu ada beberapa daerah yang sempat terancam untuk calon tunggal. Namun demikian ternyata setelah putusan MK itu calon tunggalnya ada pesaing gitu. Nah, ini saya kira bagus, tapi meskipun tidak semuanya ya, karena bangunan koalisi di daerah itu biasanya sudah tertata sejak lama. Sehingga meskipun kemudian ada keputusan hukum, tapi tidak terlalu banyak berdampak, misalkan mengubah peta. Namun demikian, sejumlah daerah, contohnya hari ini, yang sebelumnya partai-partai non-parlemen itu tidak mengurus rekomendasi ke partainya masing-masing, dalam 3 hari terakhir ini sangat banyak permintaan untuk mengurus rekom dari partai yang tidak memiliki kursi di parlemen. Itu salah satu dampak yang terjadi. Gitu. Baik, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Ada juga narasumber lainnya akan bergabung dengan kita, Mas Nyarwi Ahmad. Tapi sesaat lagi kami sudah kembali. Perbincangan kami lanjutkan dan kita sudah kedatangan narasumber berikutnya yaitu Mas Nyarwi Ahmad yang juga akan melihat bagaimana kondisi situasi politik saat ini menjelang pendaftaran dari para calon kepala daerah yang akan berkontestasi mulai esok Selasa tentunya 27 Agustus 2024. Mas Nyarwi selaku pengamat komunikasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nyarwi, ke beberapa hari belakangan ini kita melihat bagaimana PDI Perjuangan malah mengusung kader Golkar, Airin Rahmidiani. Kemudian PKS yang ada dalam koalisi Kim Plus ini dari pemilihan tentunya di wali kota dan juga wakil wali kota di Tangerang Selatan malah memilih untuk mengusung kadernya sendiri, berbeda dengan apa yang diusung oleh koalisi Kim Plus. Kemudian juga untuk Gubernur Jawa Barat ataupun juga calon Gubernur Jawa Barat juga mengusung kadernya sendiri. Apa yang Mas Nyarwi bisa baca ini menjelang waktu-waktu ataupun juga saat-saat terakhir pendaftaran? Ya, saya kira masing-masing partai itu menyesuaikan kondisi ya. Tidak bisa 100%. Saya setuju dengan pendapat banyak politisi juga yang mengatakan Kim Plus itu bisa linier ya istilahnya agendanya pada level provinsi, bahkan sangat kecil biasanya pada level kabupaten. Nah, dia hanya pada provinsi-provinsi strategis saja, kayak misalnya contoh daerah khusus Jakarta atau mungkin Sumatera Utara, termasuk Jawa Timur ya seperti itu. Tetapi saya kira ada kondisi-kondisi di mana di masing-masing daerah itu ada kandidat yang kuat. Yang kadangkala juga itu bisa jadi berasal dari partai gitu, kader misalnya. Kalau PKS misalnya punya kader yang kuat ya dia akan berani ya menawarkan. Tapi kan kita tahu ada kader partai lain yang juga kuat gitu, tapi tidak dapat tiket kan gitu. Nah, itu juga faktanya kemudian disambut, contohnya Airin gitu ya, itu PDI Perjuangan kan yang menominasikan di sana kan gitu. Nah, saya kira juga beberapa potensi daerah-daerah lain akan sama. Ini kan ada paling nggak dua sisi ya, Put ya. Satu, partai-partai sendiri butuh gitu ya kandidat yang potensial menang. Saya anggap potensial, belum tentu tingkat elektabilitasnya langsung tinggi tidak, tapi potensial menang gitu ketika dia berpasangan bahkan. Nah, yang kedua juga gitu ya, kandidat-kandidat yang butuh partai kan gitu. Nah, tidak semuanya chemistry antara pimpinan partai dengan kandidat, syarat yang harus diminta itu bisa dipenuhi gitu ya. Dan juga tidak semua kemudian partai-partai ini juga kemudian setuju karena juga ada berbagai pertimbangan, misalnya termasuk kemampuan ketika dia bertarung dengan kompetitor yang misalnya sudah ada dicalonkan oleh masing-masing partai. Contohnya Kim ya, ketika Kim mencalonkan nama gitu ya, kemudian kan PDI Perjuangan biasanya itu kan belakangan ya baru memutuskan kan gitu. Nah, contohnya aja Jawa Tengah kan kita juga mendapatkan nama hari ini gitu ya, ada Andika Hendar Prihardi misalnya. Beberapa provinsi yang lain juga PDI Perjuangan merilis kan gitu. Cuma daerah khusus Jakarta namanya belum keluar kan gitu. Yang kita duga-duga misalnya akan muncul Anies Rano, ternyata sampai detik tadi juga tidak diumumkan kan gitu. Artinya kan ya saya kira masih ada dinamika yang terjadi di dalam pasti ya.
Karena balik lagi Putri, dalam proses pilkada itu yang punya tiket ya, punya otoritas legitimasi untuk mencalonkan itu partai politik atau koalisi partai politik gabungan. Nah, kemarin MK kan juga sudah memberikan putusan kan gitu. Sehingga angka thresholdnya itu kan tidak sebesar dia regulasi dalam undang-undang pilkada sebelumnya, dan ini saya kira merubah konstelasi. Nah, tetapi juga ada kemungkinan ya, tapi masih kecil saya lihat sampai hari ini, koalisi yang selama ini nyaman dengan Kim gitu sehingga menjadi Kim Plus itu goyang kan gitu. Misalnya daerah khusus Jakarta ya 12 partai ya 10 diantaranya kan partai mendapatkan kursi di DPRD misalnya, itu kan belum kita dengar kan gitu. Itu kan yang kita dengar masih kokoh kan gitu, masih solid lah di sana kan gitu. Walaupun kita juga tidak bisa memastikan sebelum resmi itu akan didaftarkan di KPU gitu, bahkan mendapatkan diverifikasi dan mendapatkan nomor kan gitu sebagai kandidat yang calonkan oleh koalisi atau gabungan dari partai itu. Apa yang membuat Mas Nyarwi kemudian mengatakan bisa saja koalisi ini goyang? Ya, goyang tidaknya itu kan bisa jadi ya satu variabel kandidat ya, tingkat peluang kandidat untuk bisa menang. Itu saya kira juga semua partai, mana ada yang misalnya memajukan pasangan calon tapi peluangnya besar untuk kalah kan gitu. Dan itu kan bukan hanya tingkat elektabilitas hari ini, tetapi juga akselerasi potensial elektabilitas itu sendiri. Dan ini nggak berdiri sendiri, ada variabel lain ya, kompetitornya gitu ya, pemilihnya, isu-isu yang berkembang dan lain-lain. Nah itu satu. Terus yang kedua juga saya kira juga ada berbagai ya tawaran-tawaran gitu ya, komitmen gitu ya, baik dari antara komitmen di sini itu tidak hanya sifatnya komitmen termasuk komitmen ideologis ya. Sejauh mana kandidat punya komitmen dukungan terhadap misalnya partai timbal balik, itu juga saya kira juga menjadi hitungan. Belum lagi sesama antar partai sendiri, itu yang ketiga ya. Biasanya juga saya kira mereka juga mempertimbangkan kalau misalnya mendukung koalisi di blok ini, tentu ada hal lain yang juga mereka kehilangan juga kan gitu, karena peluang untuk misalnya katakanlah ada yang mengatakan misalnya oke, nanti kalau misalnya bergabung dalam konteks pilkada ada peluang lain di politik nasional ya, misalnya entah jabatan kementerian atau apapun misalnya begitu. Jadi saya kira itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan ya dari pimpinan-pimpinan partai ya ketika memutuskan siapa bergabung kemana dan siapa yang akan dinominasikan. Itu baik. Betul. Prof Burhanuddin sudah bergabung lagi dengan kita rupanya. Prof Burhan bisa mendengar dengan jelas suara kami. Baik, Prof Burhan, kalau tadi dikatakan oleh Mas Awi sempat menjelaskan bahwa koalisi Kim Plus di Jakarta cukup solid, tapi di daerah ini juga banyak terjadi cross koalisi dan itu hal-hal yang wajar saja, malah memberikan masyarakat ini berupa keuntungan semakin banyak varian pilihan yang bisa nanti kemudian dipilih oleh masyarakat. Tapi adakah konsekuensi-konsekuensi tersendiri dari adanya cross koalisi ini di berbagai daerah untuk koalisi Kim Plus yang ada di setidaknya baik itu nasional ataupun juga di Jakarta, Prof Burhan? Ya, sangat tergantung tingkat strategis suatu wilayah ya. Jakarta solid karena memang sangat strategis, sehingga grip atau kontrol dari koalisi tingkat nasional itu lebih kuat untuk memastikan soliditas dari anggota koalisinya. Termasuk yang tentu dipikirkan adalah bagaimanapun Kim Plus ini kan punya spoil of power. Dia punya semacam advantage, punya daya tukar, terutama karena Kim Plus akan memegang jabatan terutama untuk 5 tahun ke depan, dan umumnya partai-partai itu sangat pragmatis untuk memikirkan terutama dalam konteks pembagian kue kekuasaan atau power sharing, dan itu dilihat loyalitasnya terutama dalam konteks solid tidaknya di pilkada. Jadi pilkada menjadi ajang uji loyalitas partai anggota Kim Plus. Nah ini faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, saya kira juga berkaitan dengan banyaknya partai-partai yang baru saja menggelar entah itu kongres atau muktamar atau munas, dan ada semacam ketakutan yang saya kira juga sangat beralasan kalau misalnya mereka tidak solid itu akan diganggu ya, tingkat legitimasi terutama di mata pemerintah. Jadi hal-hal semacam ini saya kira yang membuat saya punya kesimpulan efek putusan MK tidak cukup maksimal, terutama dalam menyodorkan pilihan yang beragam kepada masyarakat. Jadi Kim Plus masih sangat dominan, terutama dalam mensuplai calon kepala daerah, dan itu terlihat bukan hanya di 1-2 tempat, cukup banyak ya. Misalnya tadi saya sebut Banten, kemudian Sulawesi Utara, ya, kemudian Sulawesi Selatan.
termasuk juga di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu harusnya ada beberapa partai yang bisa mencalonkan pasangan calon gubernur atau wakil gubernur tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Tetapi sejauh ini kan baru muncul 2 pasang saja, termasuk di Banten baru 2 pasang saja. Di Jawa Barat sudah mulai ada usaha dari PKS dan Nasdem dengan memunculkan nama seperti Saihu dan Ilham Habibie ya. Tetapi PD Perjuangan sampai sekarang belum juga keluar namanya. Jadi ada banyak partai yang belum cukup maksimal dalam menggunakan semacam kemudahan yang baru saja diputuskan oleh MK. Dan ini menjelaskan mengapa dari waktu ke waktu itu tingkat jumlah kontestan pilkada itu menurun. Ya, rata-rata jumlah peserta pilkada itu sekitar 2-3. Dulu pada masa awal Putri itu sempat sampai angka 5-6 rata-rata jumlah peserta pilkada tiap daerah. Nah, ini menunjukkan sekali lagi sarana pilkada sebagai ajang kontestasi, persaingan itu belum cukup dimanfaatkan meskipun secara struktural sudah mulai ada perubahan. Baik, masih ada partai-partai yang belum memaksimalkan keluarnya putusan MK ini, termasuk PDIP, Pak Nusirwan, karena tadi sudah disinggung oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi, belum keluar nama siapa yang diusung di Provinsi Jawa Barat, demikian pula untuk Jakarta. Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, kami masih belum bisa mendengar suaranya, sepertinya masih di-mute, mohon dinyalakan kembali. Maaf. Baik. Maaf. Ya, baru kami bisa mendengar. Jadi betul apa yang disampaikan Prof. Burhan, hanya saya sedikit meluruskan, bukan keputusan MK yang tidak maksimal. Menurut saya keputusan MK sudah maksimal. Tapi juga perlu disadari, perlu diterima bahwa untuk mencalonkan seseorang menjadi pimpinan daerah dari partai politiknya juga perlu keberanian dari partai tersebut. Keberaniannya itu tidak hanya dari sisi katakanlah elektoral saja, tapi juga keberanian secara politis. Kita lihat bahwa nggak usah khawatir, tadi disampaikan bahwa PDI belum menyampaikan beberapa calon di beberapa daerah. Tunggu pada saatnya kita selalu akan memberikan alternatif kepada rakyat. Baik yang belum disampaikan tadi untuk Jawa Barat, kemudian untuk Jawa Timur dan sebagainya, beberapa daerah tentu pada saatnya nanti tidak akan lama lagi, tinggal berapa jam ke depan, PDI Perjuangan pasti akan menyodorkan pilihan-pilihan bagi rakyat untuk dicalonkan di setiap daerah. Sehingga tadi saya garis bawahi, bukan MK yang tidak maksimal di dalam mengambil keputusan. Kita apresiasi, kita sangat gembira, kita sangat bersyukur atas keputusan MK tersebut yang memberikan kesempatan kepada rakyat mempunyai pilihan-pilihan dalam menentukan calon-calon pemimpinnya di masing-masing daerah. Dan yang kedua, tentu saya ulang kembali, mohon maaf, membutuhkan keberanian. Dan itu mohon maaf, itu tentu kita tidak bisa memaksa partai politik untuk mendorong calonnya. Dan tapi tidak usah khawatir, PDI Perjuangan tetap menjaga keberaniannya untuk memberikan pilihan-pilihan kepada rakyat di masing-masing daerah. Baik, kalau menjaga keberaniannya Pak Nusirwan, kenapa untuk beberapa daerah strategis PDI Perjuangan ini belum menginformasikan kepada masyarakat siapa yang akan diajukan? Padahal besok sudah mulai pendaftaran, Pak Nusirwan. Ya kan, kalau jadwal pendaftaran itu kan dari tanggal 27 dan ditutup tanggal 29. Ini persoalannya hanya tingkat kesabaran revolusionernya saja yang tidak begitu tahan nih, Mbak Putri dan para pemirsa yang lain. Kalau agak sabar sedikit berapa jam yang akan datang, tentu semua akan terjawab. Dan itu pasti kita jaga keberanian tersebut. Jangan khawatir. Ya, apa kemudian masih ada entah itu deal-deal, kesepakatan, hitung-hitungan antara PDIP dengan calon-calon yang diusung. Ini masih belum sepakat, jangan-jangan belum ketemu titik temunya, jangan-jangan hingga saat ini, Pak Nusirwan.
itulah bedanya kami, mohon maaf, kami dengan mungkin kita tidak dengan mudah untuk berpikiran pragmatis ya, karena tentu pilkada tidak hanya tinjauannya hanya elektoral, tinjauannya hanya untuk memilih saja, tapi tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus kita jaga. Keberlangsungan demokratisasi tersebut kita harus jaga, sehingga apa bentuk dari menjaga itu ya kita harus ada calon. Kalau kita menjaga tapi kita juga tidak ada calon, berarti kita tidak konsekuen. Yang kedua, bahwa prosesnya juga harus betul-betul jujur, adil, dan kita semua siap kalau katakan hasilnya apapun kita harus bisa terima. Tapi dengan catatan seperti pesan dari Ibu Ketua Umum, bahwa itu dilakukan dengan benar-benar merdeka di dalam mengambil keputusan. Rakyat harus diberi kebebasan tanpa ada hal-hal yang menjadi tekanan bagi rakyat untuk memilihnya. Itulah sebetulnya esensi. Kenapa kok demikian sulit? Ya, kita tentu harus mempertimbangkan berbagai aspek. Tapi berkaitan bahwa pertanyaan kenapa kok sampai sekarang? Enggak apa-apa, besok masih bisa dan langsung juga pendaftaran bisa dilakukan. Nanti tunggu saja saatnya, pasti akan kita lakukan. Baik, Mas Awi, ini semakin banyak partai-partai yang mengusung kader-kadernya sendiri. Sepertinya juga semakin banyak partai-partai yang bisa menjadi pesaing kuat bagi calon-calon yang diajukan oleh Kim ini atau Koalisi Indonesia Maju Plus. Bagaimana strateginya menghadapi ini, Mas Awi? Tentunya strategi masing-masing daerah itu berbeda-beda ya, tergantung dari isu lokal yang dominan di setiap daerah. Nah, partai koalisi sudah memiliki hitung-hitungan terkait dengan apa yang harus dilakukan, termasuk juga pemilihan figur untuk bisa memenangkan kontestasi. Misalkan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu Kim Plus mengusung Bapak Ahmad Lutfi dengan kader P3, Ustadz Yassin Maimun yang kemarin menjadi wakil gubernur. Tentunya memasangkan beliau berdua itu bukan tanpa hitungan, karena waktu pencalonan DPD kemarin, Gus Yassin itu memiliki suara yang cukup luar biasa. Nah, selain itu, kulturalnya itu berbeda dengan yang dimiliki latar belakangnya dari Pak Lutfi. Itu salah satu contoh. Dan banyak lain di beberapa daerah, pertimbangannya juga ada yang sama seperti di Jawa Tengah, ada juga yang berbeda, tergantung dari situasi lokal yang melingkupinya. Yang jelas, partai koalisi ketika mengusung calon kepala daerah, baik yang diumumkan sejak awal, diumumkan di tengah-tengah, ataupun diumumkan menjelang pendaftaran ke KPUD, itu semua ada hitung-hitungannya untuk menang. Baik, Mas Awi, terima kasih Mas Awi sudah bergabung dalam perbincangan ini, sudah memberikan pandangannya. Pak Nusirwan juga terima kasih, Prof. Burhanuddin terima kasih, Mas Nyarwi juga terima kasih tentunya. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi mengajak Anda dengan proses penganugerahan dan juga penghargaan yang akan diberikan kepada para atlet Indonesia yang berlaga di Olimpiade Paris 2024 sesaat lagi.